عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين في الدارين آمين. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, hidayah serta inayah riayah, taufik dan anugerahnya jualah kita sampai saat ini masih diberi umur oleh Allah, masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat kembali berkumpul melaksanakan sembahyang maghrib berjamaah. Kemudian kita duduk bersama menunggu waktu isya, kita isi dengan mengkaji, menuntut daripada ilmu agama. Salawat dan salam kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami'i ulumi fid dharain amin. Sambungan hadis yang telah lewat, yaitu masuk pembicaraan bab yang kedua, membicarakan tentang fi fadilati la ilaha illallah, pada keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah disebut dengan kalimat tauhid, kalimat yang menunjukkan keesaan Allah, kewahdaniyatan Allah. Kita tahu maknanya kalimat la ilaha illallah. Makna secara harfiah adalah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu makna secara harfiah. Artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, kalimat la ilaha illallah, kita ketahui bahwa ini adalah kalimat yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, yang dibawa adalah kalimat la ilaha illallah. Nabi dan rasul, atau sekaligus nabi dan seorang rasul sekaligus menjadi seorang nabi, tugasnya apa? Membawa manusia untuk bertauhid, mengesahkan Allah dengan mengucap kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Siapa orang yang pertama kali diutus oleh Allah untuk menyampaikan ini kalimat tauhid kepada makhluk-makhluk Allah? Kalau dalam sebuah sejarah diceritakan, yaitu Nabiullah Nuh alaihi salam.
Orang yang membawa kalimat la ilaha illallah itu adalah Nabiullah Nuh alaihissalam. Nah, turun Nabi Nuh, Nabi Idris, sampai Nabi Muhammad. Yang dibawa hanya ini, yang didakwahkan supaya orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Nabi, afdalu ma qultu wa ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Paling afdal ucapan mulai paling afdal yang aku ucap kata Rasulullah. Napa ucapan yang paling afdal diucap oleh Rasulullah? Wan nabiyuna min qabli, dan nabi-nabi dahulu sebelum Rasulullah, sebelum Nabi Muhammad, mulai zaman Nabi Adam, Nabi Nuh sampai nabi-nabi yang lain, yang paling afdal diucap itu adalah kalimatnya kata Rasulullah, hanya kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bahasa para ulama, hidup dengan kalimat la ilaha illallah, mati pun harusnya dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, kalimat la ilaha illallah yang dibawa Nabi ini, yang didakwahkan Nabi ini, yang dalam sebuah sejarah, yang Nabi itu ke kota Taif, karena di kota Taif kalau di Mekah adalah Taif, itu jauh dari Mekah. Biasa orang umrah tuh dia mengambil mikat ke Taif tuh di jauh banget supaya tahu di kota Taif. Kenapa? Karena kota Taif ini kota yang bersejarah, kota yang bersejarah menceritakan penderitaan Rasulullah. Hanya Rasulullah ketika ditanya di mana yang paling sakit yang berdakwah, yang paling sakit berdakwah itu di mana? Ditakuni Rasulullah nih. Di Madinah, di Makkah, di mana tempatnya yang paling sakit? Rasulullah mengatakan di Taif lah yang paling sakit. Di Taif itu yang paling sakit Rasulullah. Itu apa terjadinya di Taif itu tuh? Setelah meninggalnya Khadijah, setelah meninggalnya paman beliau, Nabi itu pergi ke kota Taif menyebarkan agama Allah. Kenapa? Di kota Makkah ini sudah ada kondusif, macam-macam Nabi dilakwakan, dicaci maki, disambati ini. Pergilah Nabi ke kota Taif dengan harapan di kota Taif ini orang menerima. Ternyata di kota Taif ini banget lagi. Yang dibawa Rasulullah apa? Supaya mereka itu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu aja tujuan Rasulullah. Pergi Rasulullah ke kota Taif, ternyata banget perlakuan penduduk kota Taif terhadap Rasulullah, sampai kotoran ditawakakan ke muka Rasulullah, ke tubuh Rasulullah, ditawaki Rasulullah. Disinilah sampai gunung malaikat itu mengambil akan hati ini. Wahai Muhammad, kami lipatkah kota Taif ini? Nyamannya matian. Tapi Rasulullah berkata, arju, kata Rasulullah, aku mengharap kharaja min sulubihim, keluar daripada sulbi mereka orang-orang beriman dengan Allah. Inilah kelebihan Rasulullah. Rasulullah itu disakiti yang kayak apa aja, kalau mau doakan yang lebih baik. Sehingga keluarlah doa Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kaumku, mereka ini ada tahu, mereka menawak kaum batu ini ada tahu. Padahal di Makkahnya
Kada di Taifnya tuh, di Makkah aja sudah nak dibunuh. Pergi ke kota Taif membahaki sekalinya. Nang dibawa hanya kalimat la ilaha illallah. Dakwah Rasulullah membawa kalimat la ilaha illallah. Nah di kota Taif itulah Rasulullah penuh dengan sebuah kesabaran luar biasa. Sampai Jibril itu mengakui hatinya luar biasa sabarnya Rasulullah. Kita kalau lah sesarikannya tuh bah keluar ucapan tuh yang ada dengan baiknya. Lagi bila kita sudah bisa saring tuh Rasulullah keluar apa? Ketika haratan disakiti fisik beliau, disambati ini dan itu, nang keluar doa ada pernah menjadi ada pernah. Itu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tujuan Nabi hanya supaya nampak mereka mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun orang-orang kafir Quraisy ini kebanyakannya berislam, mereka itu apa? Mereka itu berislam bukan karena apa-apa. Terkadang hanya melihat sifat Rasulullah, terkadang melihat sebuah kejadian yang takjub di dalam diri Rasulullah, mengucap mereka dengan kalimat la ilaha illallah. Hanya orang-orang Arab tuh dia punya keras kepala, lapar pada kita daripada ini biasa kitanya tuh. Ada dalam kitab Madarijus Su'ud diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat. Kata Rasulullah, apa yang paling takjub iman seorang makhluk? Ya para sahabat, imannya malaikat. Ya Rasulullah, ada. Iman malaikat itu wajar mereka beriman dengan Allah karena mereka itu menjalankan perintah Allah dan langsung menjalankan diberi tugas oleh Allah sendiri. Ujar para sahabat, Rasulullah. Para sahabat nih orang yang takjub, orang yang paling mengherankan imannya terhadap Rasulullah. Apa dijawab Rasulullah? Kada. Para sahabat itu wajar beriman dengan Rasulullah. Kenapa? Mereka hidupnya bersama Rasulullah, memandang Rasulullah, menyaksikan Rasulullah, bahkan mereka itu melihat akan mukjizat itu, kata Rasulullah. Wajar mereka itu beriman. Wajar mereka yang beriman. Ada ya Rasulullah mengherankan banget makhluknya ini nih. Kenapa? Hidup kada di zamanku, mereka kada suah melihat aku, mereka kada suah rasa kedudukan awan aku, bahkan mereka itu kada suah melihat mukjizatku, tapi mereka itu beriman awan aku. Siapa? Iya, umat Rasulullah sekarang. Suahlah kita melihat Rasulullah, ada suah. Suahlah kita melihat mukjizat Rasulullah, ada suah. Tapi kita beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah kelebihan. Para sahabat itu beriman tinggi imannya, wajar. Wajarnya berhadapan langsung dengan Rasulullah, melihat kayak Rasulullah, kayak akhlak Rasulullah, melihat kayak mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah, wajar beriman. Tapi ini kada pernah pertemuan. Ada suah berpandir, ada suah bertatap muka, ada suah hadir di majlisnya, ada suah berpandiran, bahkan ada suah melihat mukjizat yang ada pada diri Rasulullah. Hanya habar-habar aja Rasulullah yang kayak ini mukjizatnya ini.
tapi mereka beriman. Ini namanya aku takjub pada Rasulullah. Namanya aku takjub. Ini Rasulullah, yaitu umat Rasulullah min ba'di, setelah aku, kata Rasulullah, sudah ada aku loh. Mereka kalau beriman mani berbangan. Diberbangan. Nah, orang di zaman Rasulullah itu banyak yang kafir. Banyak yang kafir. Yang jelas kita ketahui siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, bukan Abu itu. Abu Jahal. Kenapa jarang Abu Jahal? Karena bagus ngaran di itu. Abu Jahal itu karena kerasnya pemikirannya menentang Rasulullah, dingarani abahnya buduh. Ini pembunuhnya, pakarasnya menentang Rasulullah, dingarani Abu Jahal. Padahal ngaran sidin Ammar bin Hisam. Ammar bin Hisam. Itu bagus buatnya. Tapi digalar dengan Abu Jahal. Kenapa? Karena ini otaknya orang kafir Quraisy yang hendak menyuruh membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pernah ya, dalam kitab diceritakan orang kafir, orang Abu Jahal di pengumpulan mencari cara sekira yang kayak mana membunuh Nabi. Ayo, siapa dari ini yang wani membunuh? Berdirilah seorang laki-laki yang bernama Tariq. Ngarannya Tariq. Ujian Tariq. Ulun yang sanggup membunuh Muhammad. Ulun yang sanggup. Makanya apa caranya ingin membunuh Muhammad? Makanya gini. Kenapa? Karena Tariq ini sudah menelaah, sudah mengitihi, oh Nabi Muhammad itu di sini, bila lainnya di sini, waktunya ada. Ini direncanakannya dengan rencana yang matang. Nabi itu kada jauh, Nabi itu selalu dekat dengan Baitullah. Hanya waktu Isra Mi'raj dekat dengan Baitullah. Nah, Nabi itu uji tarik nih. Setiap hari kena Nabi itu Pak ada bersandar di Baitullah tuh. Nah, bersandar di Baitullah. Nah, aku pada ngalih ditarik membunuh Nabi Muhammad nih. Membunuh Muhammad nih aku pada ngalih. Karena aku naik ke atas Baitullah, ke atas Ka'bah, ku bawa batu besar. Ku jatuhkan mulai atas ke kepala Muhammad, selesai dah. Mati Muhammad. Anunya nih jalannya nih simulasinya membunuh nih. Abu Jahal berkata, kita membunuh. Oh dia tarik tuh kayak gini. Oh ya, jalan apa dia Abu Jahal? Nah, Abu Jahal ini otaknya, kepalanya. Jalan apa? Pas ketika itu Nabi Muhammad bersandar di Baitullah, tariknya di atas dia batu yang omongan. Gugurakan. Timbul batu itu di angin tertahan. Di angin tertahan betul gana. Ada kalau gugur ya sekarang udah. Tapi gana indahnya. Berdiri Nabi Muhammad di bawahnya, berdiri boga sikit, imbah Nabi boga, go penyer gugur betul. Tarik nang di atas Baitullah tadi turun langsung menghadap kepada Rasulullah, langsung berislam. Kenapa? Karena takjub menyaksikan batu dengan tagana kada mau turun menghantam kepada Nabi Muhammad dan mau. menyaksikan keajaiban tadi nih, karena ingin anak mau bunuh, menggugurkan ingin turun langsung berislam di hadapan Rasulullah. Ini orang yang membunuh Rasulullah tuh. Membunuh Rasulullah. Sayyidina Umar sebelum masuk Islam, anak membunuh Rasulullah juga. Tapi akhirnya apa? Masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena melihat daripada akhlaknya Rasulullah SAW.
Nah maksudnya kadang gampang para nabi itu membawa kalimat la ilaha illallah. Nah kita ini menikmati itu lagi, menikmati perjuangannya Rasulullah. Perjuangan Rasulullah. Nah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala kulla yawmin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal badar." Siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berapa kali? 100 kali. Maka datang pada hari kiamat mukanya itu seperti bulan 14. Bulan 14. Kalau kita ketahui bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalau pada salah khilaf dalam kitab itu dikisahkan ada 24 huruf. 24 huruf. Siapa yang membaca sekali aja baca la ilaha illallah, maka dosanya diampuni selama 24 jam. Sebagaimana huruf la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam hadis dikatakan anna man qala la ilaha illallah wa maddaha hadamat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair. Bahwasanya orang yang membaca kalimat la ilaha illallah dan memanjangkan kalimat tersebut la ilaha illallah hadamat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair, maka menghancurkan itu kalimat la ilaha illallah baginya 4.000 dosa daripada dosa-dosa besar. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fa illam yakun lahu syai'un minal kabair, jikalau tidak ada baginya dosa daripada dosa besar, qala berkata Rasulullah, yaghfiru li ahlihi wa li jiranihi, maka Allah ampuni bagi keluarganya, artinya anak bininya, wali jiranihi, dan bagi jiran tetangganya. Ulun umpamanya pergi mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, dosa ulun habis jadi. Maka manfaat la ilaha illallah ini 4.000 dosa diampuni. Maka sedikit aja lagi dosa ulun nih. Maka sisanya kompensasi nang daripada keutamaan ini nih, sisanya berapa ribu dosa lagi, ini akan dialihkan fungsinya kemana? Kepada anak bininya diampuni dosanya. Anak bininya habis sudah, wali jiranihi, bagi tetangganya. Makanya sangat beruntung ketika orang bertetangga dengan orang yang ahli membaca kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena kita akan dapat imbas daripada kalimat la ilaha illallah. Kita akan dapat ampunan dosa dengan berkat orang yang di rumah kita yang selalu berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya kita syukur ketika kita tuh dekat dengan majelis ta'lim yang isinya tuh selalu membawa berzikir. Tapi nyatanya orang sebagian ini muyak mendengar. Apa bunyinya ya? Oh, bunyi pembacaan ini, bacaan itu. Padahal itu adalah sebuah keberuntungan. Kenapa beruntungnya? Bila orang yang membacanya habisan dosa, ini akan disebar pengampunan dosa ini kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, jirannya. Tapi nyatanya banyak orang membenci dia. Sama kami di pondok, ada yang ucap demikian bangmik dia haratan bahapsi bacaan ini, kami muyak dia mendengar. Ada yang ucap gitu itu. Namanya payakan dulu. Padahal untung dekat dengan suara yang selalu kalimat yang keluar itu adalah zikir, tasbih,
Ini syarik sekalinya, syarik. Padahal kami itu kada pernah jam kaliwat langsung nggak ada. Artinya kayak aja, sewajarnya kayak biasa jam-jam orang beribadah aja. Artinya kada di luar daripada jam beribadah. Lain umpamanya kayak langgar nih, memutar mengaji, memutar jam 3:30 mengaji subuh. Padahal pas lagi subuh itu kasungsungan mutar terganggu orang guling. Kasungsungan ada boleh pulang. Padahal nang sadar tuh ya umpamanya ya subuh jam 5, jam 4:30 putar udah itu aja. Hanya untuk membangunkan orang untuk menuju sembahyang subuh. Ini 3:30 putar deh. Padahal mengaji bagus ada, bagus. Tapi belum jam waktunya untuk menuju sembahyang subuh. Kan jujur. Nah wajar pokoknya orang mau mamai, aku dia ada mau murid dia itu wajar tuh. Ada apa? Ini salah kita tuh menempatkannya. Salah menempatkannya. Sama orang umpamanya mengaji. Orang mengaji. Tapi jam 11 malam sudah pengajian melalui mikrofon nih orang waktu guling 11 malam. Nah itu salah menempatkannya. Orang syarik wajar. Secara hukum tidak boleh. Kenapa? Karena waktu orang istirahat sudah. Waktu orang istirahat. Namun ini jam-jam wajar nang orang beribadah, syarik. Nah ini perlu dipertanyakan dalilnya, apakah ada syaitannya kah? Kada tujuh mendengar atau ada kan? Kan sedikit banyaknya manusia itu pasti ada yang kada tujuh. Pasti ada. Padahal itu manfaatnya akan mengalir kepada orang sekitar. Bacaan itu tuh akan mengalir. Nah, yaghfiru li ahlihi wa li jiranihi. Artinya memintakan ampun bagi keluarganya, anak bininya, wa li jiranihi, dan bagi jiran tetangganya. Rawahul Bukhari, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari. Nah ini keutamaan kalimat la ilaha illallah. Hanya dalam salah satu kitab dijelaskan Sayyiduna Ali karamallahu wajhah, dan ini bagus dan ini diamalkan oleh orang-orang dahulu sampai sekarang, bagi orang-orang tua, orang-orang sufi, orang-orang tasawuf mengamalkan. Suatu hari Sayyiduna Ali bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa amalan? Langsung maknanya, apa amalan yang dapat memasukkan ulun ke dalam surga? Dijawab Rasulullah, qul la ilaha illallah. Baca kalimat la ilaha illallah. Dalam riwayat ini kan mengatakan, ya Rasulullah, apa amalan yang paling afdal, yang paling hebat? Ya Rasulullah, qul la ilaha illallah. Baca ya Rasulullah, la ilaha illallah. Disahuti oleh Sayyidina Ali, bahasa kitanya, ya Rasulullah, itu urut takwa ya sudah. Artinya mahir sudah membaca. Nah lalu ya Rasulullah berucap, qul la ilaha illallah. Kata olehmu kalimat la ilaha illallah ketika itu engkau dalam keadaan memejamkan mata. Yang dulu dijimakan mata. La ilaha illallah. Berapa kali mengucap? Salasan 3 kali. Salasan 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
nang la ilaha illallah, la ilaha illallah ada. Ini cukup 3 kali. Inilah yang sering kita baca apabila kita sudah selesai baca wirid, apabila kita sudah selesai berdoa ini dan itu hingga sembahyang, ucap kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, la ilaha illallah sekali, tapi dalam keadaan berhijab. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini buka matanya Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi ketika mengucap kalimat la ilaha illallah 3 kali. Nah, ulun ini ada ijazahnya kan? Ada ijazahnya, walaupun tanpa ijazah boleh baca. Ketika ulun berijazah itu, ketika kita mengucap zikir 3 kali itu, zikir pertama la ilaha illallah, di dalam hati tasbih tetap menetapkan dan meyakini. Kenapa? Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Ini makna kalimat la ilaha illallah dulu. Jadi yakini di dalam hatinya, di dalam tauhid ngarannya tauhid wahdaniyatul af'al atau tauhidul af'al, mentauhidkan perbuatan. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Dalam hati ini ketika mengucap la ilaha illallah, rasakan, ucap dalam hati, tidak ada yang berbuat di permukaan bumi ini kecuali Allah. Pokoknya kayak itu aja, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Satu. Kemudian la ilaha illallah yang kedua, kita baca warah aja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kayak orang biasa, akhirnya berisi katanya. Nah, kemudian la ilaha illallah yang kedua, la ilaha illallah, dalam hati la hayya illallah, tidak ada yang hidup kecuali Allah. Dalam tauhid ngarannya tauhidus sifat, mentauhidkan sifat Allah. Mentauhidkan sifat Allah artinya mengisahkan sifat Allah. Tidak ada yang hidup kecuali Allah. 2 sudah. Yang ketiga, la ilaha illallah, dalam hati la mawjuda illallah, tidak ada yang mawjud kecuali hanya Allah. Kecuali hanya Allah. Nah, 3 itu tuh. Artinya yang pertama tauhidul af'al, yang kedua tauhidus sifat, yang ketiga tauhiduz zat. Tidak ada yang hidup kecuali Allah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada yang hidup kecuali Allah, tidak ada yang mawjud kecuali Allah. Hanya kuncilah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Nah, ini amalan termasuk namanya tarik zikir 3 orang menyambut bahari itu zikir 3 torikatnya Sayyiduna Ali yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita amalkan habis sembahyang kita berkicing asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil tartib di hati tadilah. Yang pertama la hayya la fa'ila illallah, yang kedua la hayya illallah, yang ketiga la mawjuda illallah. Dan memang kita disuruh
tajdidul iman nanti, memperbaharui iman. Kayak apa caranya memperbaharui iman? Rasulullah mengatakan, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui, hanyari iman kalian itu dengan mengucap la ilaha illallah. Makanya setiap kita habis sembahyang, kita ucap la ilaha illallah. Untuk apa? Memperbaharui iman kita. Barangkali ucapan kita, perbuatan kita, nang maulah kita iman kita itu tergelincir di hati. Nah kita baharui ulang. Makanya jangan henti-hentinya kita selalu memperbaharui iman kita dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. Supaya apa? Iman itu hidup ulang. Iman tuh jadi hidup ulang. Kenapa tadinya mati jadi hidup ulang. Jadi hidup kita harus berbaharui terus, diperbaharui terus, perbaharui terus. Nah itu bagus yang diamalkan, bagus banget. Tapi rasapi bujur-bujur nang tiga zikir tadi nih. Rasapi bujur-bujur, tidak ada nang berbuat kecuali Allah, tidak ada nang hidup kecuali Allah, tidak ada nang maujud kecuali Allah. Muncullah akan ada lagi Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang banyak kayak bisa nang itu, tapi tutupan aja. Udah tutup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ini sekedar dimuntung. Nah ini berisi di dalamnya harus diisi tadi dengan keyakinan, mentasdikakan, membenarkan, meyakini, menetapkan bahwa tidak ada yang hidup, tidak ada yang berbuat, tidak ada yang mewujud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadis. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah. Paling afdal zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah. Itu paling afdal zikir. Dari sekian banyak zikir, yang paling afdal adalah kalimat la ilaha illallah. Ada yang melebihi keafdalannya daripada kalimat la ilaha illallah. Nah, ini dinyatakan Rasulullah itu paling afdal zikir sudah. Paling afdal zikir. Ada lagi yang melebihi keafdalannya daripada kalimat la ilaha illallah. Wa afdalud du'a alhamdulillah. Paling afdal doa itu adalah kalimat alhamdulillah. Makanya ketika kita berdoa selalu kita membuat di akhir doa itu walhamdulillahi rabbil alamin. Supaya apa? Kita buat apa yang dikatakan Rasulullah, paling afdal doa itu adalah membuat kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Habis kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala la ilaha illallah kalami wa anna huwa man qala hadza hisni ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri guru dan diri yang kedatangan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dengan keadaan beriman, dengan keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad.
Boleh ya, anak murid ada tertentu harus juga sembahyang, tapi bagusnya biasa kita ingat tuh juga sembahyang, biasa kita ingat anak murid ya bagus juga. Wah apa kita ingat, tapi harus dalam keadaan artian itu bukan di tempat yang dilarang. Artinya bukan tempat yang kotor umpamanya. Di mana kan? Di toko kan. Umpamanya berkicing kita. Anak ada kiblat ya, ada kesalahan aja lah itu masalah. Anak dalam keadaan suci ya atau dalam keadaan kali berwudu kan boleh ya. Jadi boleh aja pada mesti harus juga sembahyang. Kenapa orang mengatakan juga sembahyang? Karena biasanya kita ingatnya itu bagusnya diletakkan dengan sembahyang tadi. Kenapa makanya orang bahari itu tujuh mau mengikuti amalan itu juga sembahyangnya. Supaya apa? Supaya orang itu sembahyang. Ada hari gitu ini dibaca juga sembahyang ya. Padahal sebenarnya boleh ya juga sembahyang. Supaya apa tujuannya? Supaya orang itu sembahyang. Supaya orang sembahyang. Nah walaupun sebenarnya boleh ya di luar, tapi alangkah bagusnya setelah habis berwirid kita perbaharui dengan kalimat itu tadi iman kita. Nah boleh aja. Artinya anak ibu sembahyang boleh, anak murid boleh, koi apapun boleh, boleh. Mungkin ada yang lain. Masalahnya ini ulun gak ada izin ijazahkan. Ulun sebenarnya gak ada izin. Ulun memang beberapa orang, kalau sana 3 orang guru ijazah zikir ini nih. Jadi pertama ulun bisa cuma malah katanya lebih ijazahin, bukan lebih ijazahin. Boleh aja sebenarnya mamalkan, tapi ya bahasa kita ya kurang afdol lah. Tapi sudah dapat keutamaannya itu dapat keutamaannya. Nah biar biasanya cari biar guru nang akuha itu biasanya ada tuh awal biasanya izin beliau tuh dapat mungkin izin. Kalau ulun kan dapat izin ijazahkan, walaupun 3 ikut guru ijazah ada diizini belum ijazahkan, ada diizini. Tapi mana baca biasa aja memahiri aja menyediakan darah daging dulu mereka waya-waya betamuan ya. Umpamanya orang guru nang harus ijazahkan ijazah artinya ulun anak ijazah zikir nang 3 orang tahu gitu zikir nang 3 tuh. Karena banyak kan ada zikir 7, ada zikir 9 macam-macam. Ini orang menyebut ngarannya zikir 3. Sebenarnya kalau ijazah itu boleh aja malah boleh aja. Tapi yang bagus juga ijazah bang. Bagus juga ijazah. Ya kalau ulun dapat izin ulun ijazahkan. Tapi ulun ada izin. Kalau yang punya diberi izin di guru, kalau ada anak ijazahkan ada dia bang. Jadi kita kawa ulun, kita maaf banget kita kawa ijazahkan kalau ada izin baru kalau ada izin. Biar cari umpamanya seorang guru, biasanya nang tua biar nang tua. Nah biasanya ada tuh nang tua. Itu dulu di Martapura ijazah. Di Martapura ada di beberapa 2 ikut guru, di Martapura 1 ikut guru ijazah itu zikir. Nah biar cari dia nang tua di mana kalau momennya. Bapak minta ijazah zikir nang diajarkan Rasulullah wa Sayyidina Ali itu. Nah orang tahu aja tuh zikir 3. Tahu. Mungkin ada yang lain lagi. Nah, masalah hati
husnuzan bi ibadillah memang ini sesuatu khislatani, dua perkara nang pahalanya itu gana, dan justru dua macam inilah yang sulit dilakukan. Dalam manaqibnya Syekh Salman itu di sini diawali dua perkara nampak afdal tapi sulit dilakukan. Yang pertama apa? Husnuzan billah, sangka baik dengan Allah. Yang kedua husnuzan bi ibadillah, sangka baik dengan hamba Allah. Sangka baik dengan hamba Allah. Makanya kita dianjurkan walaupun jelas orang itu melakukan kejahatan, kita sangka baik aja tetap. Nah ini ngali kita, hati kita ini mahir bersangkaan terus. Ya biasa kita tuh lah, kayak malam nih orang di rumah, kita nyata dan menyangka ada bagus. Kita nyata dan menyangka ada bagus. Nah itu mengalihnya hati kita ini kemahiran bersangkaan. Nah mungkin dengan kita mengamalkan zikir ini boleh jadi kita hati kita tuh terdidik dengan sesuatu zikir tadi, bisa aja kita selalu mudah berprasangka baik. Di Rasulullah itu sekalipun orang itu pacaran melakukan sesuatu jahat, pacaran melakukan tuh sangka baik aja tetap. Ini nengali, mengatur hati ini nengali. Nah kita kan sama oleh hati kita tuh. Saya bersangkaan ini, saya bersangkaan ini. Itu yang sulit kan? Itu yang sulit. Hanya mungkin salah satu caranya apa? Kita selalu berzikir kepada Allah, selalu memperbaiki. Memang bila orang itu sangka jahat, berarti hati itu bermasalah. Bila orang hatinya bersih, timbulnya husnuzan tuh. Berarti salah satu jalannya apa? Bersihi hati. Karena termasuk sesuatu yang meligat ke bagus itu apa? Sangka jahat itu termasuk sesuatu yang meligat di dalam hati kita. Nah berarti cara membersihinya apa? Salah satu caranya, amalannya ya kalimat la ilaha illallah. Itu membersihi hati itu. Membersihi hati. Yang kedua, kita belajar ilmu tasawuf. Belajar ilmu tasawuf. Jadi yang pertama amaliyahnya zikir, makanya orang-orang tarekat tuh tujuan mereka itu membersihi hati itu. Orang-orang mengamalkan tarekat ini salah satunya tujuannya apa? Membersihi hati supaya hati ini bersih, mudah menuju jalan kepada Allah. Selama hati ini rigat, kesandat jalannya. Sandat jalannya. Nah kan salah satu amaliyahnya yaitu selalu memperbanyak zikir dari enam. Kedua, belajar ilmu tasawuf. Belajar ilmu tasawuf. Nah, itu sudah belajar, amaliyahnya jalan, itu akan kesentil zorah tuh. Karena hatinya bagus sudah, otomatis ini akan mudah untuk berprasangka baik terhadap orang lain. Itu memang manusiawi pemudah. Hanya hati manusia itu bila melihat seseorang yang gelagatnya ada bagus, berprasangka. Nah, hal ini orang biasa-biasa aja disangka jahat. Hanya kayak keluarga datang ke rumah disangka anak berhutang. Padahal baru 2000 hutang, orang anak berhilang pada raya. Jadi wayah ini berhilang, harus berhilang. Berhutang sama ini dia berhutang sama dia. Sangkaan hati kita tuh ada bagus sudah. Orang itu padahal anak berhilang pada raya. Tapi itu seandainya bilang tidak bisa berhutang. Nah tuh takut sangkaan kita tuh ada bagus. Sangka baik aja mungkin ini berhutang ini karena perlu banget dalam keadaan kepalimpitan. Nah kita sangka baik jalannya. Nah itu tergantung hati, bagus sangka itu tergantung kebersihan hati kita. Jadi bila kita berprasangka ada bagus, berarti hati kita masih bermasalah. Artinya tahu itu kita masing-masing ini lagi. Kita masing-masing ini. Artinya orang yang sangka jahat itu menunjukkan hatinya masih kurang bagus. Itu aja berarti perlu dibagusi, perlu dibuangi. Cara membuanginya yaitu dengan amaliyah, memperbanyak zikir. Yang kedua, memperbaiki hati dengan belajar tentang masalah hati, yaitu ilmu tasawuf. Nah itu aja. Amalan
misalnya dapat ijazah dari suatu guru, dan kita sebenarnya melihat di HP itu kan banyak itu yang kita amalkan. Sebuah amalan yang kita amalkan tanpa berian dari seorang guru atau kita mendengar ceramah di YouTube kita amalkan, memang ini amalan itu ada yang bentuknya harus izin daripada guru, ada ijazah daripada seorang guru. Ada amalan itu tanpa ijazah pun boleh mengamalkan. Nah, secara umum tuh amalan umum biasanya lah, amalan yang perlu ijazah itu amalan yang biasanya khusus. Yang tertentu ada seberetan amalan harus ijazah. Kayak wirid sembahyang, ada harus ijazah. Karena itu sudah tersusun dari hadis Rasulullah. Ada harus ijazah. Walaupun ada ijazahnya, ada mesti harus ijazah. Kalau diminta pertanggungjawaban dia di akhirat kata. Nah, tapi ada amalan itu yang perlu ijazah. Kenapa? Karena ijazah itu ada, bahasa kita tuh ada legalitasnya, ada berbadan hukum. Arti berbadan hukum itu ada pertanggungjawaban sampai kepada ampunnya, sampai kepada ampunnya. Makanya tadi amalan tadi, artinya ada ijazah berarti punya legalitas, ada pertanggungjawaban, ada badan hukumnya. Kamu ambil di mana? Guru si A. Guru si A mengambil di mana? Dari guru si A. Guru si A mengambil di mana? Dari guru si A. Jadi mata rantai ini nih akan selalu sampai ke mana sampainya? Ke usulnya, pungkalanya. Pungkalanya mana? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dari siapa? Dari Rasulullah. Rasulullah dari siapa? Dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai amalannya, ringkitannya tuh. Ringkitannya sampai. Kata ibarat di sekolahan itu ya tadi ada legalitasnya tadi, termasuk yang disebut dengan ijazah. Nah, artinya apa? Aku sudah belajar ini dengan guru ini belajar dari guru ini belajar dari guru ini. Nah, itu ada namanya pertanggungjawaban. Tapi seandainya umpamanya mengamalkan kada pakai ijazah, bolehlah. Ada sebagian amalan yang boleh, ada yang kada boleh diamalkan harus diijazah. Karena ada amalan khusus, ada hitungannya, ketentuan waktunya, ada hitungannya. Nah, hanya itu diberitahu oleh seorang guru nama ijazah akan naik. Mun amalan-amalan biasa aja itu tanpa ijazah ada Bapak. Ada Bapak. Lah, amalan-amalan biasa tuh tanpa ijazah ada Bapak. Apalagi umpamanya lah sholawat kepada Rasulullah. Sholawat itu tanpa ijazah tuh Bapak. Anggap salawat ini kada ijazah kada Bapak. Tapi kalau ada ijazah lebih bagus lagi. Artinya apa? Tanpa ijazah tetap boleh. Kenapa? Ini datang dari Rasulullah. Karena Rasulullah menyuruh bersalawat. Hanya tanpa dengan ijazah pun salawat itu boleh. Nah, biasanya ijazah itu biasanya berkaitan dengan zikir. Karena zikir itu ada hitungan-hitungan yang tertentu. Oh, nah cocoknya hitungannya sekian. Tentu zikirnya sekian hitungannya. Nah, yang tahu kadar ukuran ini biasanya seorang guru nama ijazahkan baca sekian. Nah, biasanya itu zikir. Kalau ini salawat itu pada batasan. Jika bahasanya itu pada mau jual ubat itu apa biar rajunan itu overdosis, kada ada istilah orang salawat overdosis. Siapa banyaknya, tapi bila zikir mau overdosis, maka bila zikir overdosis karena ada sifatnya. Sifat zikir itu panas. Nah, berakibat timbul saraf tegang umpamanya. Ini panas tuh, ini panas. Nah, kadang apa ibarat minum obat tuh raup aja ada tahu dirisip dokter raup langsung. Padahal ini orang harus risip dokter. Nah, ya pilihnya. Kenapa? Overdosis. Nah, ada artinya kayak obat aja ada dosis-dosisnya. Namun biasa-biasa ya aku kasih tamu aja Bapak, gimana aku 3 biji Bapak. Itu cara ibarat amal itu lebih ijazah ditakut keluar Bapak. Ada mau mati-matian gitu, takut mati Bapak, mati takut hati gigi situ.
Aku kan gigi karena orang pernah Islam itu sampai apa 900 mili masuk sekali wis suntik nih. Apa 900.000 orang biasanya obat itu 500 ya malah di 1.000 overdosis lah karena awal belum tahan ada bapak. Nah padahal yang tahun itu tuh kadernya dokter. Nah artinya ada yang biasa-biasa aja yang model amalan tuh kalau ijazah sudah bapak. Jadi yang biasa yang ijazah tuh kebanyakannya adalah di jenis zikir. Mun salawat dari bapak ada di istilah overdosis, malahan lebih banyak, lebih bagus. Lebih banyak kebanyakan overdosis apa aja ada di istilah overdosis sebagai salawat. Hanya ada efek sampingnya tuh. Pokoknya semakin banyak malahan akan memberi reaksi baik terhadap